Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dihadapkan dengan adegan ini, tentu saja Chu Xingyun tidak peduli, hehe tersenyum dan berkata, "Oke telur besi, itu tidak terlalu dini, kamu harus pergi istirahat besok. Kita harus pergi jauh." Mendengar Chu Xingyun berbicara tentang bisnis itu, meskipun ada keengganan, boneka itu masih harus mengumpulkan tubuhnya, mengangguk dengan serius, lalu menggulung 3 bola besi dan berjalan menuju pintu. Menonton boneka kecil itu berbalik dan pergi, Chu Xingyun tersenyum lembut dan tersenyum, "Selamat malam." Telur besi. Mendengar 2 kata pertama, boneka kecil itu masih terasa hangat dan manis di hatinya. Tetapi setelah 2 kata terakhir, boneka kecil itu tampaknya telah dipukul oleh guntur dan menabrak kusen pintu dengan satu ujung. Dia belum pulih untuk waktu yang lama. Setelah mengirim boneka itu, Chu Xingyun tidak langsung memasuki kuburan yang sepi. Masih ada periode waktu sebelum kuburan kuno terbuka, dan bahkan jika Anda ingin masuk, Anda tidak bisa masuk sama sekali. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mengeluarkan beberapa perintah. Segera, Kokroa Emperor Venerable, Greedy Wolf Emperor Venerable, dan Torgat Emperor, mendorong pintu dan masuk. Bingung, mereka duduk di depan masing-masing Chu Xingyun. Jelas, 3 orang tidak tahu apa tujuan Chu Xingyun untuk menemukan mereka. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Di seluruh gerbang abadi Suantian dan bahkan tim hantu kami, kalian bertiga adalah 3 pilar dengan warisan terkuat, bakat tertinggi, dan paling potensial." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ketiganya saling memandang dan kemudian mengangguk pada saat yang sama. Memang, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da dan Xiong Er, meskipun keduanya kuat, bakat dan potensi juga sangat tinggi, tetapi dibandingkan dengan 3 orang di depan mereka, tetapi akhirnya sedikit tidak berarti. Great Wolf Emperor Zun tidak akan mengatakan bahwa dia, sebagai mantan pemain top 100 di Emperor Rankings, masa lalunya yang gemilang sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Tuan Kecoa juga tidak perlu banyak bicara, walaupun kekuatannya sendiri mungkin tidak terlalu baik, tapi dengan bantuan hukum kekayaan dan kekuasaan dalam tubuh, dengan bantuan guci racun Wan Gu, Tuan Kokroa sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa selama tidak mati, Kecoa Kaisar Zun pasti akan menjadi keberadaan yang paling menakutkan. Jika Anda hidup cukup lama, bahkan jika itu menjadi eksistensi yang dapat bersaing dengan leluhur, bukan tidak mungkin. Akhirnya, Dewa-Dewa Guntur. Di permukaan, Dewa Guntur Dewa juga biksu hitam besar yang konyol, yang terbaik adalah kekuatan sihir palu Thor. Namun, sebagai aturan tertinggi, kekuatan Thunder adalah untuk menghancurkan semua aturan. Selama kekuatannya tidak melebihi Kaisar Dewa Guntur, Anda harus menerima penindasan Kaisar Dewa Guntur. Setelah Thunder God Emperor mencapai Emperor List Master, maka berdasarkan peraturan agung, ia dapat menahan semua Master Emperor List tanpa dikendalikan oleh Master Emperor List. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun melanjutkan, "Sekarang, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er dan mereka tidak bisa mengalahkan roh perang tingkat gunung sama sekali, mereka juga tidak dapat menyalin keterampilan tempur, kekuatan gaib, dan kemampuan mereka." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Surga Kaisar berkata, "Kami sama pada kenyataannya. Pada titik ini, kami bertiga, dan 4 orang, tidak jauh berbeda." Mendengar kata-kata Kaisar Thor, Kaisar Serigala Serakah dan Kaisar Kokroa mengangguk. Mata Chu Xingyun menyipit dan berkata, "Memang, untuk saat ini, tidak ada dari kalian yang akan bekerja, tapi segera, kamu akan baik-baik saja." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kecoa, Kaisar Serigala Serakah, dan Kaisar Guntur Dewa tiba-tiba menyalakan mata mereka. Mata menyapu wajah 3 orang, Chu Xingyun berkata, "Sebagai penguasa gerbang abadi Suantian, saya bermaksud untuk menerima kalian bertiga sebagai murid, dan mengajari saya 3 cara Dao, saya tidak tahu apakah Anda bisa." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa, Kaisar Thor dan Kaisar Greedy Wolf semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kekuatan Chu Xingyun, mereka merasa dalam tapi. Untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun bisa menjadi tuan mereka. Kecoa Kaisar Zun dan Torgat Emperor baik-baik saja, meskipun mereka cantik sebelumnya, tingkat keindahannya terbatas. Tapi keserakahan Serigala Kaisar Zun berbeda. Dia pernah menjadi salah satu dari 100 penguasa daftar Kaisar. Dengan keberadaan seperti itu, Chu Xingyun juga bisa mengajarinya. Menghadapi tatapan 3 orang, Chu Xingyun berkata dengan ringan, "Saya tidak akan memaksa Anda, semuanya sukarela pada kenyataannya. Saya hanya tidak ingin memberikan kesempatan yang baik kepada orang lain." Setelah ragu-ragu untuk sesaat, Kaisar Kecoa Zeng menjentikkan giginya dan berkata dengan datar, "Saya bersedia toh. Meskipun saya tidak berpikir Anda dapat mengajari saya apapun, untuk Anda, saya yakin dan lisan, dan tubuh saya dilemparkan."
Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun menatap Thunder God Emperor dan tersenyum, tidak perlu dipaksa. Dengan ragu menatap Chu Xingyun, mengingat mukjizat yang diciptakan oleh Chu Xingyun di sepanjang jalan, mata Thor Sentian tidak bisa membantu tetapi tetap teguh. Ketika dia pertama kali melihat Chu Xingyun, dia hanya seekor udang yang lemah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Chu Xingyun menjadi sangat kuat. Bahkan jika Chu Xingyun mengatakan bahwa dia akan menerimanya sebagai magang, dan bahkan Kaisar Serakah pun menghormati magangnya, Thor God Emperor hanya terkejut dan tidak bisa dipercaya. Yang disebut tidak dapat dipercaya bukan sepenuhnya tidak percaya, tetapi sangat sulit untuk dipercaya. Dengan kata lain, setidaknya setengah dari mereka diyakini. Tetapi jika Anda memikirkannya, betapa konyolnya hal ini. Benarkah seseorang yang belum pernah masuk daftar raja harus menjadi master magang dari 100 teratas dalam daftar? Tidak bisa dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya, tetapi dalam hati saya, Guntur Dewa Kaisar percaya setidaknya setengah. Ini adalah keajaiban Chu Xingyun, dan ini adalah kebesaran Chu Xingyun. Meskipun dalam hatinya, dia masih meragukan surat itu, tetapi atas dasar keraguan ini, Kaisar Dewa Guntur rela bertaruh. Setelah menghela nafas panjang, Thunder God Emperor berkata, "Saya bersedia, seperti yang dikatakan Kaisar Kokroah, untuk Anda. Saya mengagumi kelima mayat itu dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi murid Anda." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menoleh dan menatap Kaisar Serakah. Membuka mulutnya, ketika Chu Xingyun hendak bertanya, Kaisar Serigala Korup menghormati kepala kunci dan berkata, "Ketika Anda memperbaiki 3000 cambuk kekosongan, Anda telah membuktikan bakat dan kekuatan Anda." Melirik Kaisar Dewa Guntur, Kaisar Kriwolf berkata, "Seperti Dewa-Dewa Guntur, saya merasa terhormat bisa dilihat oleh Anda." Mengetahui hasilnya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Baiklah. Karena Anda bersedia, maka selanjutnya, kita bisa berbicara sedikit lebih dalam." Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Hanya menerima magang, saya tidak perlu begitu khusyuk. Jika saya bersedia mengatakan manfaat menjadi magang, Anda takut untuk memintanya berlutut." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kecoak, Kaisar Serigala Serakah, dan Kaisar Guntur Dewa tiba-tiba melintas cahaya tajam di mata mereka. Melihat tatapan ingin tahu dari tiga orang, Chu Xingyun melanjutkan, "Alasan mengapa saya tidak mengatakan manfaat di muka adalah karena saya membutuhkan murid yang dapat mewarisi Taoisme saya dan ada bersama saya." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengangkat alisnya dan berkata dengan sangat serius, "Saya tidak tahu, apakah Anda pernah mendengar tentang 3 ilusi?" 3 ilusi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kecoa yang mulia, Kaisar Serakah yang serakah, dan Kaisar-Kaisar Thor pada saat yang sama, melebarkan mata mereka, ekspresi di wajah mereka, dan ketakutan mereka. Yang disebut 3 ilusi adalah semacam keberadaan, atau perampokan. Sebagai 3 ilusi, setiap orang dapat berbagi kekuatan, kemampuan, atau bakat ilahi. Tidak perlu belajar atau berlatih, tetapi untuk mendapatkannya secara langsung dan menguasainya secara langsung. Namun, sebagai 3 ilusi, mereka terkait dengan nasib dewa. Begitu dewa menghadapi bencana, ketiga ilusi itu seperti tungku, atau perampokan, dan menjadi korban. Terus terang, yang disebut 3 ilusi adalah perampok yang berdiri di jalan orang biasa, dan mereka digunakan untuk menolak keberadaan bencana untuk dewa. Satu-satunya manfaat dari 3 tubuh hantu adalah bahwa mereka dapat belajar dan menguasai kekuatan gaib, mantra, kemampuan, atau bakat pengetahuan gratis. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Kaisar Kecoa yang terhormat, Kaisar Serigala Serakah Venus, dan Kaisar Thor God, jantungnya sangat rumit. Jika orang lain meminta mereka untuk melakukan 3 ilusi, maka mereka harus menolak, atau bahkan saling melawan dalam sekejap. Tapi Chu Xingyun berbeda. Sebagai penguasa Suantian Immortal Gate, sebagai raja mereka harus memiliki resistensi dan perlawanan bencana Chu Xingyun, inilah yang harus mereka lakukan. Bagi mereka, akan memalukan jika Chu Xingyun mati dalam pertempuran dan mereka hidup. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa mereka percaya pada karakter Chu Xingyun. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak akan membahayakan mereka. Jika Chu Xingyun benar-benar berbahaya bagi orang, maka tidak perlu menyakiti mereka. Di dunia ini, ada banyak biksu. Jika Anda ingin mengadu orang lain, mengapa mengadu diri? Jelas, meskipun ketiga tubuh hantu itu mahal harganya, kemampuan, kekuatan magis, mantra, dan keterampilan bertarung yang dibagikan Chu Xingyun dengan mereka pasti akan menghancurkan bumi. Setelah merenung sebentar, akhirnya Kaisar Kecoa terhormat, Kaisar Serakah Venus, Thor God Emperor, saling memandang, lalu memalingkan kepala pada saat bersamaan, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat ketiga pria itu mengangguk pada saat yang sama, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi lega. Meskipun di permukaan, tampaknya tidak ada yang seperti keberadaan Lord Kokroa Emperor, Greedy Wolf Emperor Lord, Thor God Emperor. Paling tidak, sejauh menyangkut medan pertempuran menengah Taiko, mereka hanyalah anggota biasa, dan mereka tidak lebih baik dari para beku lainnya. Namun, ketiga orang ini hampir tidak tergantikan untuk Chu Xingyun. Keserakahan Serigala Kaisar Zun tidak ingin mengatakan bahwa sebagai mantan penguasa daftar kaisar, bakat dan potensinya telah terbukti.
Selain itu, Kaisar Seraka Serigala adalah Kaisar Departemen Angin, yang sesuai dengan monumen kuno Departemen Angin. Mungkin, di dunia ini, ada bakat yang lebih kuat dan lebih baik dari Kaisar Serigala, tetapi mereka semua adalah penguasa daftar Kaisar, dan mereka hanya akan mengabaikan Chu Xingyun. Belum lagi 3 ilusi Chu Xingyun. Bahkan jika Chu Xingyun sekarang bergegas bersama tim, dia harus bergantung pada orang lain, dan mereka tidak harus. Jika Anda ingin mengikuti pemimpin daftar Kaisar, setidaknya Anda harus terkenal di daftar Kaisar, jika tidak, jika Anda menerimanya, Anda tidak akan pernah memperhatikan. Yang paling penting adalah bahwa hukum sistem angin telapak tangan Kaisar Serigala Kaisar telah mencapai batas waktu, dan pada awalnya bersentuhan dengan hukum waktu. Bakat ini, kualifikasi ini, potensi ini, bahkan jika dibandingkan dengan Kaisar Tianyi, tidak akan pernah jatuh. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, Kaisar Seraka mungkin bukan yang terkuat, tetapi itu benar-benar tak tergantikan, dan itu adalah pilihan terbaik untuk Chu Xingyun. Torgat Emperor berikutnya, orang ini tidak terlihat hebat, biksu defensif, hanya kontrol satu tangan, tidak ada masa depan sama sekali. Namun, sebagai hukum tertinggi, para biarawan dengan hukum guntur adalah yang paling langka, bahkan lebih sedikit daripada hukum ruang angkasa dan hukum waktu. Bagi orang lain dan kekuatan lain, dewa-dewa petir tidak diperlukan, dan nilainya tidak tinggi. Tapi untuk Chu Xingyun, suatu hari, dia akhirnya akan melawan Tuhan. Pada saat itu, masih masuk akal untuk banyak membantunya. Karena itu, dari sudut pandang ini, Torgat hampir tak tergantikan. Thor's Hammer yang lumpuh tunggal, meskipun untuk kekuatan lain, hanyalah hambar, dan sayang untuk menyerah. Tapi untuk Chu Xingyun, sebaliknya, jika Dewa Guntur Tiandi menguasai hukum guntur kelompok, maka itu adalah rasa hambar, rasa nyata hambar. Jika Anda ingin mengandalkan hukum kelompok dan mengancam Kaisar Tianyi, sudah pasti tidak bangun. Di Tianyi begitu kuat sehingga bertentangan dengan langit semua aturan kontrol grup dan kontrol ruang lingkup tidak berguna untuk di Tianyi. Kontrol kelompok skala besar hanya efektif untuk prajurit biasa. Ketika hukum seseorang sendiri mengembun hingga batasnya, aura berubah menjadi naga, dan menjadi penguasa dalam daftar Kaisar, mereka akan kebal meskipun mereka tunduk pada kendali atribut saling menahan diri. Aturan Kaisar Bang sendiri telah diringkas hingga batasnya. Aturan kontrol kelompok besar-besaran, karena hubungan yang terlalu tersebar, tidak dapat menghancurkan perisai aturan Kaisar Bang. Faktanya, secara sederhana, undang-undang kontrol kelompok berskala besar seperti menggunakan setetes air untuk memadamkan api, bahkan jika hukum menahan pihak lain, ia tidak akan memainkan peran apapun. Palu Guntur Dewa adalah perpaduan dari ribuan tetes air, seperti air di sungai Tianhe, bahkan api Liao Yuan akan padam dalam sekejap. Palu Thor, meskipun hanya dapat dikontrol oleh satu, tetapi dalam hal kekuatan dan efek kontrol, itu berada di bawah hukum Thunder. Di antara 3.000 cabang, hukum kontrol tunggal terkuat. Oleh karena itu, di mata Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi jelas tidak berada di bawah Yang Mulia Wolf Emperor. Yang paling penting adalah bahwa hukum guntur palem-palem Thunder sesuai dengan monumen guntur kuno Chu Xingyun. Pada akhirnya, itu adalah Kaisar Kokroah. Ngomong-ngomong, Kaisar Kokroah tidak terlihat sangat baik. Tampang panjang dan cabul tidak melihatnya di hari-hari biasa. Tetapi dalam pikiran Chu Xingyun, status kecoa Kaisar Zun adalah yang tertinggi. Kalau saja Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi, dan keserakahan Kaisar Serigala Zun, bahkan jika ketiga orang itu semuanya besi, berapa banyak paku yang bisa mereka pukul. Kaisar Tianyi itu, tetapi Kaisar Wilayah Bintang Selatan, mengendalikan 3.000 planet kehidupan, dan jumlah tuan di bawah komandonya begitu kuat sehingga dibesar-besarkan hingga batasnya. Jika Chu Xingyun, Torgat Emperor, dan Great Wolf Emperor Zun sendirian, bahkan jika mereka berbaris dan membiarkan mereka dipenggal, aku takut mereka tidak akan pernah bisa membunuh di Tianyi. Nilai terbesar dari kecoa Kaisar Zun adalah untuk dapat membentuk pasukan. Jika ada kebutuhan, kecoa Kaisar Zun dapat mengumpulkan 1 triliun pasukan dalam waktu singkat. Jangan melihat kecoa Kaisar Zun sekarang rendah hati, tetapi jika itu bukan pengekangan Chu Xingyun, dia sendiri yang bisa bersaing untuk seluruh lautan bintang dan menaburkan anak-anaknya ke setiap sudut langit berbintang. Sebenarnya, kecoa Kaisar Zun adalah kartu terbesar Chu Xingyun. Bahkan jika Chu Xingyun kehilangan segalanya, selama ada seorang Kaisar kecoa, dia dapat menarik pasukan ratusan miliar atau bahkan triliunan dalam waktu yang sangat singkat. Keluarga kecoa, pertahanannya kuat sampai batasnya, vitalitasnya cukup ulet, bahkan jika kepalanya terpotong, ia tidak akan mati sampai batas tertentu. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya kekurangan dari keluarga kecoa adalah bahwa tidak ada kekuatan destruktif. Namun, setelah bekerja sama dengan monumen beracun Chu Xingyun, semuanya benar-benar berbeda. Tablet kuno racun, dikombinasikan dengan ribuan guci racun Gu, dikombinasikan dengan kekuatan penempaan Kaisar Kecoa, di mana adalah Kaisar Kecoa, di mana ada pasukan besar ratusan juta triliunan. Begitu Lord Kokroah dapat mempelajari dan menguasai Avenue of Poison dengan tuntas pada tablet kuno Poison, maka, seluruh langit berbintang akan gemetar di bawah bayangan Lord Kokroah.
Oleh karena itu, jika 2 dari 3 harus ditinggalkan, maka tidak perlu diragukan, Chu Xingyun pasti akan meninggalkan Kaisar Keserakahan Serigala dan Dewa Guntur Dewa. Selama Emperor Kokroa hadir, Chu Xingyun memiliki kemungkinan untuk berbalik kapan saja. Sementara Chu Xingyun memikirkannya, Kaisar Kecoa Zun, Kaisar Serigala Serakah Zun, dan Kaisar Thor Dewa juga memandang Chu Xingyun dengan rasa ingin tahu. Melihat keingintahuan 3 orang, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Mengapa? Anda sangat ingin tahu, aturan apa yang akan saya berikan, atau keterampilan magis, keterampilan tempur, untuk dibagikan dengan Anda?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Kecoa yang terhormat, Kaisar Serakah Serigala Venus, dan Kaisar Torgat mengangguk pada saat yang sama. Sejujurnya, jika Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, mereka benar-benar tidak tahu apa yang bisa dibagikan Chu Xingyun dengan mereka. Sudut mulutnya mengangkat sedikit lengkungan, dan tatapan Chu Xingyun menyapu wajah-wajah Kaisar Kecoa Zun, Kaisar Serigala Zun, dan Kaisar Torgat. Pada akhirnya, Chu Xingyun menatap wajah Kaisar Kokroah. Tersenyum pada Kaisar Kecoa, Chu Xingyun berkata, "Sepanjang waktu Anda telah berjuang untuk mengejar jalan Anda sendiri, dan Anda juga telah mendapatkan harta karun kesaksian Anda, Guci Racun Wan Gu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa berkata, "Itu masih berkat guru, jika tidak, saya tidak ingin mendapatkan bayi yang begitu baik dalam hidup saya." Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun dengan sungguh-sungguh berkata, "Cara Anda adalah cara penciptaan, dan kecoa diracuni oleh Anda membuatnya untuk Anda. Ini adalah cara mengekspresikan jalan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kecoa tersenyum dan berkata dengan serius, "Ya, kecoa beracun dan kuat, maka saya kuat. Kecoa beracun dan lemah, maka saya lemah, kecoa dan kecoa beracun adalah jalan saya." Melihat Kaisar Kecoa Zun, Chu Xingyun melanjutkan, "Anda memiliki dasar dadao, harta khotbah, saya juga membantu Anda mendapatkannya, maka apa yang ingin saya berikan kepada Anda berikutnya adalah persis apa yang Anda perjuangkan, pendapatan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa berdiri dan menatap Chu Xingyun dengan tak percaya. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, Lord Kokroa pertama-tama memperoleh hukum kekayaan melalui perencanaannya sendiri dan merebut rumah itu, dengan demikian memiliki dasar jalan. Setelah itu, mengikuti Chu Xingyun dan mengakui bahwa Chu Xingyun adalah tuannya, Tuan Kokroa menerima harta kesaksian Guci Racun Wan Gu. Dengan cara ini, dengan kekuatan kekayaan, Kaisar Kecoa dapat memadatkan pasukan kecoa tanpa batas. Dengan Guci Racun Wan Gu, Kaisar Kecoa dapat menghaluskan pasukan kecoa untuk membuat gout racun kecoa yang lebih kuat. Tetapi jika ini masalahnya, perlindungan diri mungkin lebih dari cukup, tetapi pelanggarannya tidak cukup. Keluarga kecoa, meskipun jumlahnya besar, kerusakannya selalu terbatas. Lebih banyak pada kenyataannya, hanya bisa pergi ke orang yang menjijikan, kurangnya mematikan tidak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa sangat mudah bagi keluarga kecoa untuk memperjuangkan lautan bintang. Selama Kaisar Kecoa berpikir, keturunan keluarga kecoa dapat ditemukan di setiap sudut lautan bintang. Bahkan planet-planet dengan lingkungan keras yang tidak cocok untuk makhluk hidup, keluarga kecoa masih bisa hidup dengan baik. Tanpa pengaruh apapun, berani dengan mudah memprovokasi keluarga kecoa. Terus terang, bahkan jika keempat kekuatan bergabung, mereka tidak pernah ingin sepenuhnya menghilangkan keluarga kecoa. Keluarga kecoa tidak pernah takut akan perang atau kematian. Selama ada makanan zek, reproduksi keluarga kecoa tak terbendung. Namun, hegemoni itu mudah, tetapi hegemoni itu sangat sulit, bahkan nyaris mustahil. Meskipun jumlah kecoa besar, kekuatan individu dan kekuatan kelompok sangat lemah. Pada saat itu, alasan mengapa Kaisar Kokroa kalah dari Chu Xingyun justru karena ini. Di depan Demon Emperor Demon dan Demon An Army, keluarga kecoa, bahkan jika jumlahnya besar, hanya sejumlah besar makanan, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Demon An Army. Karena itu, walaupun Kaisar Kecoa ingin memiliki fondasi jalan dan harta untuk membuktikan jalan, tetapi dia ingin benar-benar membuktikan jalannya, tetapi itu masih jauh. Sekali lagi, jika pasukan kecoa kuat, maka Kaisar Kecoa kuat, dan jika pasukan kecoa lemah, maka Kaisar Kecoa lemah. Sekarang, meskipun kami telah menemukan cara, selama kami terus menggunakan Guci Racun Wan Gu untuk menyuling keluarga kecoa menjadi kecoa racun kecoa yang lebih kuat, sehingga meningkatkan kekuatan pasukan kecoa. Namun, proses evolusi ini, meski 100 kali lipat dan evolusi alami, tetapi masih membutuhkan waktu terlalu lama untuk mencapai peningkatan kualitatif. Melihat hati Kaisar Serigala Serakah yang mustahil, Chu Xingyun tidak banyak bicara. Ketika ia memeriksa tangan kanannya, kekuatan hisap langsung dihasilkan, menghisap Kaisar Kecoa ke dalam lautan roh tubuh Void Dharma. Menghadapi hisapan ini, kecoa Kaisar Zun meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chu Xingyun, dia tidak akan bodoh untuk bertarung. Jadi saat berikutnya, Lord Kokroa menghilang seketika. Ketika mata dikembalikan lagi, kecoa Kaisar Zun telah memasuki dantian dan linghai bawah Chu Xingyun. Dari pandangan sekilas, sebuah monumen hijau gelap lebih dari 3.000 meter berdiri dengan bangga di sana. Dengan latar belakang lebih dari 3.000 meter prasasti kuno berwarna hijau tua, Lord Kokroa tampak seperti semut, sangat tidak berarti.
Melihat pada prasasti kuno hijau tua, dan rune hijau pada prasasti kuno, mata Kaisar Kecoa tiba-tiba melebar. Meskipun sudah lama diketahui bahwa Chu Xingyun memiliki prasasti kuno yang beracun, Kaisar Kecoa Zun tidak pernah berhubungan dengannya. Dalam keterkejutan, suara Chu Xingyun berbunyi, "Yah. Anda tidak perlu menebak, selama Anda menempatkan jiwa Anda pada prasasti kuno beracun ini, Anda akan memahami segalanya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tertegun sesaat lalu mengangguk tiba-tiba dan menutup matanya dengan lembut, meringkas jiwa-jiwa menjadi satu tubuh dan menyematkannya pada tablet racun kuno. Begitu jiwa para dewa bergabung ke dalam tablet racun kuno, tubuh Dewa Kaisar Serigala Keserakahan membuka matanya karena terkejut. Monumen racun kuno awalnya mencatat jalan racun. Hal yang paling mengasyikkan tentang kecoa Kaisar Zun adalah bahwa begitu dia benar-benar menguasai Avenue of Poison, dengan ribuan guci gugu, dan peraturan kekayaannya, itu begitu kuat sehingga itu gila. Pada saat ini, keluarga kecoa telah memiliki gigi yang sangat tajam dari kekosongan. Begitu gigi kekosongan telah berevolusi menjadi taring dari kekosongan, kemudian gigitan. Setelah menguasai tablet racun kuno, itu setara dengan keluarga kecoa memasang sepasang taring yang sangat beracun. Yang membuat Kokroa Emperor paling senang adalah bahwa Void Fang ini tidak hanya sangat tajam, tetapi juga membawa lebih banyak racun daripada ular yang paling beracun. Selain itu bukan hanya masalah taring kekosongan pada kenyataannya. Setelah Anda menguasai monumen racun kuno, usus beracun kecoa akan membawa sangat beracun ke seluruh tubuh. Dengan tablet racun kuno, bersama dengan guci racun Wan Gu, keluarga kecoa akan melompat dari kumbang biasa menjadi kumbang yang sangat beracun. Pertahanan super, vitalitas super, dapat terbang, toksisitas super. Dapat dikatakan bahwa dengan tablet racun kuno, kekurangan yang mematikan dari keluarga kecoa telah sepenuhnya selesai. Kecoa itu kuat dan Kaisar Kecoa itu kuat. Di bawah premis ini, begitu keluarga kecoa memiliki kekuatan racun beracun, Kaisar Fei Lian sudah akan dianggap orang baik. Itu benar, selama kamu melewati jalan ini, Lord Kokroa akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jumlah teror, pertahanan teror, vitalitas teror, racun teror, kecepatan dan fleksibilitas teror. Ketika semuanya ditumpangkan bersama itu adalah jalan Lord Kokroa. Kecoa Kaisar Zun tidak mengatakan apa-apa, ia mengantarkan jiwanya sendiri ke inti monumen racun kuno, dan menyematkan intinya jiwa pada inti monumen racun kuno, menjadi monumen kuno dari prasasti itu. Sejak saat ini, Kaisar Kecoa Zun sepenuhnya memiliki prasasti Poison kuno, dan kepemilikannya bahkan lebih teliti daripada Chu Xingyun. Bagaimanapun, Chu Xingyun hanya memiliki monumen racun kuno, tetapi Kaisar Kokroa telah menjadi monumen racun kuno itu sendiri. Mulai saat ini, Chu Xingyun adalah segalanya untuk Lord Kokroa. Selama Chu Xingyun tidak mati, maka mereka semua abadi. Bahkan jika dewa terbunuh, mereka akan dibangkitkan di monumen racun kuno. Setelah Chu Xingyun meninggal, mereka bertiga akan mati terlebih dahulu sebelum Chu Xingyun meninggal. Meskipun agak tidak nyaman mengendalikan hidup dan mati di tangan orang lain. Namun, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, dalam menghadapi manfaat seperti itu, dia tidak bisa menolak. Jika Chu Xingyun tidak menerimanya, Kaisar Kokroa tidak akan keberatan memohon. Selama ini, Kaisar Kokroa menghormati Tao, dan jalan yang dilaluinya sebenarnya berada di monumen racun kuno. Menolak Chu Xingyun sama saja dengan berpaling dari cara Anda sendiri. Pada saat ini, Kaisar Kokroa berhasil menyematkan inti jiwa ke monumen racun kuno, dan menjadi tugu monumen racun kuno. Dengan cara ini, dia telah membuka jalannya sendiri, dan hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah terus mengeksplorasi, merenungkan, belajar lebih banyak, dan menguasai caranya sendiri. Belajar adalah satu hal, belajar menerapkan adalah hal lain, dan mereka tidak perlu bingung. Menempatkan inti jiwa Tuhan di balik tablet racun kuno, 3000 baris dewa keracunan segera dicantumkan dalam benak Kaisar Kokroa, seperti 3000 bintang hijau, bersinar terang. Mulai saat ini, Kaisar Kecoa Zun menjadi tugu batu nisan kuno racun, dan menjadi salah satu dari 3 tubuh ajaib kekosongan tubuh ajaib racun. Sesaat kemudian, Kaisar Kokroa meninggalkan Linghai milik Chu Xingyun. Momen selanjutnya, di antara putaran cahaya dan bayangan, Lord Kokroa kembali muncul di depan Chu Xingyun, di samping dewa-dewa guntur dan Kaisar Serigala Serakah. Melihat Kaisar Kecoa dengan rasa ingin tahu, Torgat Emperor dengan penuh rasa ingin tahu berkata, "Bagaimana apa yang telah guru berikan kepada Anda?" Menghadapi kata-kata dewa-dewa guntur, Kaisar Kokroa menggigil dan menggigil Tao. "Guru melewati jalan menuju saya. Apa? Bagaimana ini mungkin?" Mendengar kata-kata Kaisar Kokroa, Kaisar Thor dan Kaisar Keserakahan tampak luar biasa. Melewati jalan ke orang lain, itu jalan itu juga harus menjadi kekuatan jalan yang tidak terputus di zaman yang lama. Chu Xingyun tidak lain adalah seorang manusia fana, dan mengapa ia harus melewati jalan itu kepada orang lain? Bahkan, aku khawatir dia bahkan tidak menemukan jalannya sendiri. Mendengar pertanyaan yang diajukan Kaisar Lei Shen dan Kaisar Greedy, Kaisar Kokroa segera berteriak.
Dengan mata melotot, Kaisar Kokroa berkata, mulai sekarang, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun bertanya dan memperlambat sang guru, jika saya tidak akan pernah menyerah karenanya. Melihat kecoa Kaisar Zun meledak, Torgat Emperor dan Greedy Emperor Zun tiba-tiba tampak terkejut. Untuk waktu yang lama, Kaisar Kokroa memiliki tampilan yang licik dan tidak berperasaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bahkan Kaisar Kecoa jadi memelihara Chu Xingyun. Mereka hanya sedikit menanyai Chu Xingyun, dan mereka tampaknya telah melakukan kejahatan keji. Melihat boneka-boneka itu, Kaisar Kokroa memandang Chu Xingyun dengan antusias, tunjukkan kecurigaanmu, kebesaran guru, bagaimana kamu bisa mengerti. Melihat tatapan fanatik Lord Kokroa, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mulai sekarang, Kaisar Kokroa sebenarnya adalah tugu monumen racun kuno. Dan monumen racun kuno sebenarnya adalah salah satu dari 3 harta karun besar yang terkondensasi menjadi Void Dharma. Karena itu, begitu Chu Xingyun ditanya, diperlambat dan dihina, seperti apa Kaisar Kecoa itu? Yang disebut Raja mempermalukan dan mempermalukan. Mulai saat ini, kemuliaan dan martabat Chu Xingyun di atas segalanya. Setelah ketiga tubuh hantu dipercayakan, tubuh Void Dharma Chu Xingyun bukan lagi miliknya, tetapi dibagi oleh 4 orang. Bahkan, 3 orang lainnya pasti lebih peduli tentang Chu Xingyun dan lebih peduli tentang keselamatan dan kehormatan Chu Xingyun. Bagaimanapun, selama Chu Xingyun tidak mati, 3 orang lainnya dapat langsung dibangkitkan kembali bahkan jika mereka mati. Jika Chu Xingyun meninggal, maka mereka bertiga harus mati dulu. Justru karena keadaan pikiran yang mendesak inilah reaksi Lord Kokroa begitu kuat. Melihat wajah marah Kaisar Zun Kecoa, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, saya pikir, setelah mereka mengalami semuanya secara pribadi untuk sementara waktu, mereka secara alami akan memperbaikinya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tiba-tiba kehilangan kesabaran, dan Bigong membungkuk tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecoa Kaisar Zun juga tahu bahwa menghormati Chu Xingyun sebenarnya menghormati dirinya sendiri. Setelah semua, sebagai prasasti makam racun kuno, Kaisar Kecoa Zun dan Chu Xingyun sebenarnya adalah satu. Tubuh Void Dharma Chu Xingyun awalnya dibentuk dengan memadatkan 3 monumen kuno. Dengan kata lain, begitu seseorang tidak menghormati Chu Xingyun, itu tidak sopan kepada Lord Kokroa. Bisakah masalah ini terbiasa? Setelah memenuhi tuntutan Kaisar Kecoa, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Kaisar Serakah, saya tahu Anda sangat bingung, ada banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tapi, tidak ada yang lebih dari yang dapat Anda alami, itu akan membuat Anda mengerti dari. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan ke Kaisar Greedy Wolf, dan Kaisar Greedy menghilang di tempat. Saat berikutnya, Kaisar Serigala Serakah muncul di Zongdantian Chu Xingyun, di dalam lautan Qi. Menatap monumen angin kuno hingga 3000 meter, Kaisar Serakah Serigala tidak bisa membantu tetapi menerangi matanya. Melihat tugu angin kuno, aliran dewa angin yang jernih dan punah, tak berujung, Kaisar Serigala Serak hampir mati lemas. Tidak perlu bagi Chu Xingyun untuk mengatakan bahwa Kaisar Serakah Serigala segera memadatkan jiwa dan bergabung ke monumen kuno angin. Jika itu orang lain, Anda mungkin masih khawatir apakah Chu Xingyun menyakitinya, dan benar-benar memperlakukannya sebagai tungku dan perampokan. Tapi Kaisar Kokroa tidak takut, setelah semua sumpah jalan ditetapkan, bahkan jika Chu Xingyun benar-benar ingin menggunakannya sebagai tungku dan perampokan, dia tidak bisa menolak. Adapun Kaisar Greedy Wolf, itu bahkan lebih takut. Sebagai mantan Master Ranking Kaisar, akan baik jika dia tidak mengambil risiko. Berani-beraninya Chu Xingyun mengambil risiko. Tentu saja, tunduk pada sumpah, Kaisar Serakah tidak berani merampok Chu Xingyun. Jika Anda gelisah, di bawah hukum Dadao, saat Kaisar Serigala Serakah meluncurkan kejang akan dihancurkan oleh Dadao. Karena itu, tidak ada yang mengerikan bagi Kaisar Serigala Serakah. Dia tidak akan mengambil Chu Xingyun, dan dia tidak akan takut Chu Xingyun mengambilnya. Setelah memasukkan jiwa ke dalam monumen kuno angin, Kaisar Greedy Wolf merasa bahwa dia akan pingsan. Begitu banyak kebahagiaan membuatnya tidak mampu menanggung. Sebagai Kaisar Angin, bagaimana ia bisa menolak menghadapi Avenue of Wind? Seperti Lord Kokroa, Emperor Greedy Wolf juga berdedikasi. Dan apa yang dikejar Kaisar Serigala adalah jalan angin. Sekarang, Chu Xingyun telah menempatkan semua yang dia cari di depannya, selama inti jiwa tersemat di monumen angin kuno, dia bisa mendapatkan semua yang dia impikan. Setelah Anda melewatkannya, ya, bagaimana itu bisa dilewatkan? Meskipun begitu itu menjadi tubuh 3 hantu, itu pasti akan menjadi tungku dan perampokan, tetapi dengan 3 tubuh hantu yang menjaga Chu Xingyun sangat mudah mati. Selain itu, Chu Xingyun bukan orang yang lemah tanpa kekuatan ayam. Dia dilindungi oleh 3000 cambuk, yang bisa membunuhnya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, bahkan ragu-ragu pun lega. Dalam menghadapi semua yang dia incar, Kaisar Serigala Korup langsung menyematkan inti jiwa ke inti monumen kuno angin. Mulai saat ini, Kaisar Serakah menjadi serigala dari prasasti kuno angin, dan menjadi salah satu dari 3 tubuh ajaib dari kekosongan tubuh sihir angin.
Saat berikutnya, sejumlah besar dewa angin, seperti bintang-bintang emas, mengalir ke lautan pengetahuan Kaisar Serigala Serakah. Sekarang, Kaisar Serakah akhirnya mengerti mengapa Kaisar Kokroa akan sangat melindungi Chu Xingyun. Membela Chu Xingyun adalah membela diri. Jika Chu Xingyun tidak memiliki martabat dan kemuliaan, bukankah mereka akan diinjak-injak sebagai tiga ilusi? Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa begitu mereka menjadi salah satu dari tiga ilusi, keselamatan mereka sendiri menjadi tidak berarti. Selama Chu Xingyun tidak mati, mereka tidak akan pernah mati. Bahkan jika mereka mati, Chu Xingyun dapat langsung mengaktifkan kekuatan monumen kuno untuk membangkitkan mereka. Setelah Chu Xingyun meninggal, mereka bertiga harus mati dulu. Justru karena tekanan dan rasa krisis inilah kesadaran berikut ini akan terlalu gugup untuk Chu Xingyun. Begitu Anda terlalu gugup, mudah bereaksi berlebihan. Di mata orang lain, tampaknya sedikit tidak bisa dijelaskan, histeris. Namun, untuk Emperor Greedy Wolf dan Emperor Kokroa saat ini, Chu Xingyun seperti bayi, takut jatuh di telapak tangannya dan takut jatuh di mulutnya. Aku seperti bayi, dan aku menunggu keberadaan yang menunggumu, bisakah kau menyinggung sesuka hati? Dengan senyum masam, Kaisar Serigala Serakah menggelengkan kepalanya, meninggalkan Qihai Chu Xingyun, dan kembali ke kamar. Begitu dia membuka matanya, Kaisar Dewa Guntur berikutnya menatapnya dengan penuh semangat dan berkata dengan cemas, mari kita bicara tentang apa yang Anda lihat. Anda tidak akan memberitahu saya juga, guru melewati jalan menuju Anda. Setelah menarik napas panjang, Kaisar Greedy dengan paksa menekan jantungnya dan mengangguk, ya, itu dihormati oleh Tuan. Serakah Greedy Wolf beruntung memiliki jalan untuk menyebarkan angin. Ini tidak mungkin. Mendengar kata-kata Kaisar Wolf, Thor God Emperor berteriak tajam. Melihat dengan tidak percaya pada Kaisar Serigala Serakah, Thunder God Heaven Emperor berkata, apakah Anda menggodaku? Satu orang, bagaimana mungkin memiliki dua jalan pada saat yang sama? Sebelum berbicara, Thunder God Heaven Emperor pertama-tama menatap Kaisar Kecoak lalu memandang Kaisar Serigala Serakah. Akhirnya, Thunder God Emperor mengalihkan pandangannya ke wajah Chu Xingyun, dan ekspresi wajahnya sudah dengan rasa waspada. Jelas pada saat ini, Kaisar Langit Raytheon mulai ragu, mencurigai bahwa mereka bertiga berkolusi untuk mengadu domba dan menjebaknya. Dalam menghadapi adegan ini, mantan Kaisar Keserakahan Serigala digantikan. Tidak hanya dia tidak akan marah, tetapi dia akan memahami reaksi dan pikiran Thor God Emperor. Tapi sekarang, ekspresi dan reaksi Kaisar Dewa Guntur, tetapi langsung membuat Kaisar Serigala Corak marah, benar-benar tidak dapat menekan. Apa hebatnya dewa-dewa petir Anda? Tetapi seekor katak di dasar sumur, kebesaran tuannya, dapat memahaminya. Di antara amarahnya, Kaisar Greedy Wolf tiba-tiba membeku ketika dia hanya ingin berbicara. Bukan hal lain yang membuatnya tertegun, tetapi apa yang ingin ia katakan, sepertinya agak familiar, dan sepertinya ia sudah mendengarnya. Dengan hanya sedikit berpikir, Kaisar Serigala Serakah tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah ini tidak familiar? Pernahkah saya mendengarnya? Baru saja, di ruangan ini, apakah Lord Kokroa hanya mengatakannya lagi? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Kaisar Serakah memandang Thor God Emperor dan menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Kaisar Greedy Wolf yang tidak sopan, Kaisar Raytheon langsung berubah warna. Menghadapi ekspresi serius Thor God Emperor, Kaisar Wolf menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu Anda sangat marah sekarang, saya pikir saya tidak memberi muka, tetapi saya pikir, setelah Anda keluar Anda akan mengerti saya dan Kecoak. Dengan ragu memandang tiga orang di depannya, untuk sesaat dewa-dewa Guntur bahkan ingin bertobat. Tetapi segera, begitu gagasan pertobatan muncul, dia sepenuhnya ditolak olehnya. Dengan kekuatan tiga orang di depannya, jika dia benar-benar harus menghadapinya, dia tidak bisa menolak. Bahkan jika dia diminta untuk menjadi tungku, dia tidak akan bisa menolak bahkan jika dia ingin dianggap sebagai perampokan. Bahkan, jika mereka benar-benar ingin memperlakukannya seperti ini, tidak perlu membohonginya, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mengambil napas panjang, Raytheon berkata, aku siap, bawa aku masuk. Dalam menghadapi Dewa Guntur Tiandi, Chu Xingyun juga tahu bahwa dia pasti sangat takut dan khawatir sekarang. Saya takut bahwa pada saat berikutnya, Chu Xingyun akan segera memalingkan wajahnya, memberinya tangan yang mati, dan membuatnya tidak wajar. Tapi Chu Xingyun juga tahu bahwa penjelasan itu tidak berguna, dan tidak ada yang bisa membuktikan semuanya lebih baik daripada fakta. Antara berpikir, dan Chu Xingyun memberi isyarat, Thor God Emperor tidak melawan dan menghilang di tempat secara instan. Saat berikutnya, Guntur Dewa Kaisar muncul di Laut Pengetahuan Chu Xingyun. Melihat sekeliling, di dalam lautan pengetahuan yang luas, sebuah prasasti kuno yang membuat Kaisar Dewa Guntur agak akrab berdiri dengan bangga di sana. Di atas monumen kuno yang tingginya lebih dari 3000 meter, lampu listrik bersinar, dan tulisan suci seperti ular berkelok-kelok. Saat menonton, suara Chu Xingyun berbunyi, bagaimana, apakah monumen kuno ini terasa akrab?
Melihat monumen kuno dengan kosong, dewa-dewa petir berkata, "Ya, terlalu akrab, dan semakin akrab Anda, semakin saya melihat monumen kuno ini." Mendengarkan Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun tertawa dan berkata, "Apakah kamu lupa? Pada saat itu, di dunia Dewa Guntur, Trisri Dewa Guntur, saya memilih beberapa hadiah." Tiba-tiba mengangguk, Kaisar Dewa Guntur berteriak, "Saya punya kesan. Saya ingat monumen kuno ini, berdiri di atas gunung di dunia Dewa Guntur, menyerap ribuan guntur, tetapi selalu ketekunan tidak gagal." Di antara kata-kata itu, Kaisar Dewa Guntur mengerutkan kening dan berkata, "Namun, sejauh yang saya tahu, monumen kuno ini tampaknya tidak berguna. Saya telah mencoba segala cara dan belum diaktifkan." Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, "Ya, monumen kuno ini adalah monumen tahun itu, dan nama lengkapnya adalah Lizi Tablet Kuno." Aku menatap kosong pada monumen kuno dengan guntur dan cahaya, dan Dewa Guntur Kaisar dengan penasaran berkata, "Apakah monumen kuno guntur? Untuk apa itu digunakan?" Melihat Torgat Emperor masih sedikit takut dan khawatir, dia tidak berani dengan mudah mengintegrasikan jiwa para dewa ke dalam prasasti kuno, dan Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Dalam hati, Chu Xingyun tidak marah dengan Dewa Guntur Tiandi. Bagaimanapun, Dewa Guntur telah berada di lautan bintang selama bertahun-tahun, dan aku telah melihat terlalu banyak tipuan. Selain itu, meskipun mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, tetapi untuk Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi sebenarnya tidak tahu banyak. Simpan semuanya di satu tangan, tetap hidup dalam hidup. Seperti kata pepatah, semua orang yang berbicara 3 poin tidak bisa menyerahkan sepenuh hati mereka. Ini adalah sungai dan danau tua, yang paling tidak waspada. Jika bahkan tidak ada kewaspadaan ini, Dewa Guntur Dewa tidak akan pernah bertahan hari ini. Karena pengertian dan pengertiannya, Chu Xingyun tidak menyalahkan Torgat Emperor. Ia hanya tertipu terlalu banyak dan takut ditipu. Ia sepenuhnya benar dan salah. Memikirkannya, Chu Xingyun berkata, "Aku tahu kamu takut. Jika kamu bisa, aku tidak ingin memaksamu, tapi monumen kuno ini terlalu terhubung dengan kamu. Aku tidak ingin kamu melewatkan kesempatan ini." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Sebenarnya, monumen kuno guntur ini berisi hukum 1000 guntur. Bagi Anda, inilah yang Anda cari, jalan guntur." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Dewa Guntur membuka mulutnya dengan mengerikan, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Melihat Torgat Emperor, bersemangat dan tidak bisa dipercaya, dengan sedikit ketakutan, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal. Chu Xingyun tersenyum tipis, dan memberi Raytheon Heaven Emperor tatapan membesarkan hati, "Aku tahu ini sulit bagimu untuk percaya, tapi, kamu ikut aku." Di antara kata-kata itu, sebuah isapan datang, dan Torgat tidak melawan. Saat berikutnya, Kaisar Dewa Guntur muncul di Xiadantian, Linghai. Melihat batu nisan kuno setinggi hingga 3000 meter, Thunder God Emperor berubah tiba-tiba. Jika, di monumen kuno ini, jalan racun benar-benar tertutup, maka bagi Lord Kokroa, ini benar-benar jalan yang paling cocok baginya. Di antara seruan, cahaya dan bayangan melintas di depan saya, dan saat berikutnya, Kaisar Dewa Guntur muncul di Zongdantian, Qihai. Melihat 3000 Dao Feng Wen yang bersinar dalam cahaya keemasan, otak Torgat Emperor sepenuhnya lumpuh. Monumen angin kuno. Jika dikatakan bahwa monumen angin kuno benar-benar berisi jalan, maka kinerja Kaisar Serakah-Serakah memiliki penjelasan yang cukup. Setelah 3 putaran cahaya dan bayangan, Dewa-Dewa Guntur kembali ke Sangdantian lagi, dan mengenal laut. Melihat monumen kuno yang bergemuruh, memikirkan adegan ketika aku melihat monumen kuno Guntur, Dewa-Dewa Guntur akhirnya bergerak. Bahkan, ketika tablet kuno Guntur pertama kali diperoleh, Dewa Guntur Tiandi tidak diragukan lagi. Tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa membangkitkan monumen kuno Guntur, jadi ribuan tahun setelah ujian, monumen kuno Guntur ini benar-benar dilemparkan ke dalam harta karun. Alasan untuk menyerah adalah karena monumen kuno Thunder telah membuang terlalu banyak waktu dan energi. Jika Anda tidak meninggalkannya, saya takut monumen kuno Thunder akan menahannya seumur hidup dan membuatnya sulit untuk masuk. Meskipun monumen kuno Guntur hilang karena ini, bahkan mulai sekarang, Guntur Dewa Tiandi tidak menyesalinya. Jika dia tidak meninggalkan monumen kuno Thunder pada saat itu, apalagi apakah dia bisa berhasil menginspirasi monumen kuno Thunder. Bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak dapat hidup sampai hari ini. Tanpa kekuatan yang cukup untuk mendukungnya, bagaimana ia bisa menolak masa lalu ketika dunia dihancurkan setiap 10.000 tahun. Selain itu, Dewa Petir Dewa juga tahu bahwa alasan mengapa ia tidak bisa membangkitkan monumen kuno petir sebenarnya berarti bahwa ia tidak memiliki kesempatan dengan harta ini. Setelah berlatih kerana Torgat Emperor, sebenarnya, banyak kebenaran telah dilihat. Apa yang menjadi milik Anda adalah milik Anda, dan Anda tidak dapat mendorongnya. Seharusnya bukan milikmu, itu bukan milikmu, dan kamu tidak bisa mengambilnya. Melihat perubahan pandangan Torgat Emperor, Chu Xingyun dengan tulus berkata, "Monumen kuno ini berasal dari Anda, jadi, kecuali Anda melepaskan kesempatan ini, jika tidak, saya tidak akan seperti ini kesempatan yang berharga bagi orang lain."
Setelah jeda, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, tentu saja, jika Anda memiliki masalah dan ingin menyerah itu lebih baik, jadi ayo. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Torgat Emperor cemas. Sambil menjabat tangannya dengan penuh semangat, Dewa-Dewa Guntur dengan bersemangat berkata, bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Lagi pula, Anda tidak bisa memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Chu Xingyun berkata dengan tergesa-gesa, tenang, dan jangan katakan bahwa monumen kuno Guntur ini diperoleh dari Anda. Jika tidak, kami harus memberikannya kepada Anda terlebih dahulu berdasarkan persahabatan kami. Ketika dia menggertakkan giginya, dihadapkan dengan kesempatan ini, meskipun bahaya masih ada, Dewa Petir Guntur tidak bisa menolak godaan seperti itu. Adapun bahaya, apa yang tidak berbahaya? Bahkan jika Anda tidak pergi kemanapun di rumah, Anda mungkin terbunuh oleh meteor yang jatuh. Sambil berpikir, Kaisar Dewa Guntur melemparkan giginya dengan tajam, memadatkan jiwa, dan bergabung dengan monumen kuno Guntur. Segera setelah jiwa para dewa bergabung dengan prasasti kuno Guntur, sejumlah besar informasi mengalir ke pikiran Dewa-Dewa Guntur. Merasakan gelombang besar Tousan Thunder Rod, Thunder God Emperor berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Bahkan jika Chu Xingyun akan menyakiti seseorang, itu bukan gilirannya. Di medan perang kuno ini, orang-orang yang lebih baik daripada Torgat Emperor-nya, tidak tahu berapa banyak orang, berapa usianya. Seperti yang dikatakan Kaisar Greedy Wolf, dengan dasar Chu Xingyun, dia tidak layak Chu Xingyun memeras otaknya untuk menipu dirinya. Bukan saja dia tidak ragu, tetapi Dewa Guntur Dewa tidak sabar untuk mengintegrasikan inti jiwanya ke inti monumen kuno Guntur. Mulai saat ini, Kaisar Dewa Guntur menjadi tugu prasasti kuno Thunder, dan menjadi salah satu dari 3 tubuh magis tubuh ilusi kekosongan yang kosong. Dengan roh para dewa yang dipercayakan pada inti monumen kuno Guntur, 3000 Dewa Guntur, seperti 3000 bintang, dituangkan ke lautan pengetahuan Guntur Kaisar Dewa. Melihat langit roh Guntur Dewa Kaisar akhirnya melepaskan hatinya. Anda tidak mungkin salah, Chu Xingyun tidak membohonginya. Pada saat ini, dia benar-benar telah menguasai jalan Guntur dan menguasai aturan tertinggi. Di antara kegembiraan dan raungan yang membosankan, seluruh dunia bergetar dan bergetar hebat. Tiba-tiba, Dewa Guntur Dewa memisahkan diri dari monumen kuno Guntur dan muncul di lautan pengetahuan. Melihat sekeliling, monumen kuno Leizi bergetar hebat dan 3000 Dewa Guntur perlahan memutar dan berubah, secara bertahap terkondensasi menjadi pola yang kuat. Matanya membelalak, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, Guntur kuno Guntur, 3000 Dewa Guntur, secara bertahap menguraikan sepasang totem. Totem Guntur tidak rumit. 3000 garis menguraikan seorang pria yang kuat dengan tubuh yang kuat dan seorang pembuat perang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, polanya tidak lain adalah potret Torgat. Melihat adegan ini, Torgat Emperor tertawa ganas. Dari saat ini, Dewa-Dewa Guntur adalah prasasti-prasasti Guntur kuno. Pada saat yang sama, pada 2 monumen kuno di Xiadantian dan Zhongdantian Chu Xingyun, potret Kaisar Kecoa dan Kaisar Serigala Serakah masing-masing diringkas. Melihat perubahan pada 3 monumen kuno dalam tubuh, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya. Pertama kali, Kaisar Keserakahan Serigala dan Kaisar Kecoa dimasukkan dalam Xiadantian dan Zhongdantian. Pada saat ini, bahkan Chu Xingyun tidak tahu apa yang terjadi pada 3 monumen kuno ini dan Void Dharma-nya. Saya tidak tahu apa dampak perubahan ini terhadap 3 monumen kuno dan Void Dharma Chu Xingyun. Monumen kuno Lei berdiri dengan bangga di lautan pengetahuan Chu Xingyun. Di atas prasasti, pola Guntur ungu menguraikan kurcaci yang kokoh, memegang palu Dewa Guntur dan menderu ke atas. Monumen angin kuno berdiri dengan bangga di udara Chu Xingyun. Di tablet batu, pola angin emas menguraikan manusia serigala yang kokoh, memegang belati, berdiri dengan bangga di sana. Kesombongan Ling Yun memancarkan seperti substansi. Pada tablet kuno racun, pola racun hijau menguraikan kecoa reot, 2 kaki tipis berdiri di tanah, 4 lengan, berpose dalam bentuk yang aneh, tampaknya melakukan teknik yang kejam. Di atas 3 patung besar, masing-masing ada Rayman ungu, Golden Windmans, dan racun hijau. Di bawah sinar ungu, emas, hijau, dan 3 warna, ketiga monumen kuno itu tampak aneh. Dengan hati-hati merasakan perubahan dari 3 monumen kuno, wajah Chu Xingyun secara bertahap menunjukkan senyum sukacita. Kaisar Greedy Wolf, Emperor Kokroah, dan Emperor Thunder God menjadi tubuh hantu angin, tubuh hantu racun, dan tubuh hantu Thunder, masing-masing, dan menjadi steles dari 3 prasasti kuno. Sebagai prasasti, semakin dalam pemahaman dan persepsi Dadao, semakin besar kekuatan prasasti kuno Leizi. Oleh karena itu, mulai sekarang, bahkan jika Chu Xingyun tidak memperbaiki ketiga monumen kuno ini, kekuatan dari 3 monumen kuno ini akan dengan cepat meningkat dengan kekuatan Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoa, dan Kaisar Dewa Guntur. Sebagai arwah, Kaisar Serigala yang terhormat, Kaisar Kecoa, dan Kaisar Dewa Guntur, kekuatan ketiga orang ini secara alami juga dipengaruhi oleh 3 monumen kuno.
Semakin kuat 3 monumen kuno, semakin kuat 3 monumen kuno. Mulai sekarang, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoa, Dewa Guntur Kaisar dan Chu Xingyun telah benar-benar mencapai 4 dalam 1, yang dapat digambarkan sebagai kemuliaan, dan kerugian dan kehilangan. Kaisar Serakah, Kaisar Kecoa, dan Kaisar Dewa Guntur, semakin kuat ketiganya, semakin kuat Void Dharma Chu Xingyun. Semakin kuat kekuatan Chu Xingyun, semakin aman Emperor Greedy Wolf, Emperor Kokroa, dan Thunder God Emperor. Dari perspektif tertentu, Chu Xingyun telah menjadi dewa bersama dari 4 orang. Bagi Yang Mulia Greedy Emperor, Kokroa Emperor Venerable, dan Thor God Emperor, dewa asli mereka sekarang telah menjadi tubuh hantu. Ketika mereka menyematkan inti jiwa ketiga monumen kuno, Chu Xingyun adalah dewa mereka. Bagaimanapun, badan Dharma Void dibentuk oleh 3 monumen kuno sebagai intinya. Emperor Greedy Wolf, Lord Emperor Kokroa, dan Emperor Thunder God adalah prasasti dari 3 prasasti kuno. Void Dharma dibentuk oleh 3 monumen kuno sebagai intinya. Chu Xingyun sendiri adalah jiwa utama dari Void Dharma Body. Emperor Greedy Wolf, Lord Emperor Kokroa, Emperor Thunder God dan Chu Xingyun, 4 dalam 1, disatukan ke dalam Void Dharma Body saat ini. Tentu saja, meski keempat orang itu sebenarnya satu. Tapi Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoa, dan 3 Kaisar Dewa Guntur, berafiliasi dengan Chu Xingyun. Chu Xingyun adalah penguasa tubuh Void Dharma dan dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh Void Dharma. Kaisar Serakah, Kaisar Kecoa, dan 3 Dewa-Dewa Guntur, meskipun mereka juga merupakan bagian dari badan Dharma Void, tidak dapat mengendalikan tubuh Dharma Void. Sebagai 3 ilusi, Kaisar Greedy Wolf, Kaisar Kokroa, dan 3 Kaisar Dewa Guntur, masih terpisah dari Chu Xingyun. Perasaan dan pikiran masing-masing tidak dapat dikomunikasikan satu sama lain, mereka masih individu yang terpisah, dan tidak ada perbedaan dari masa lalu. Perasaan dan pikiran Chu Xingyun, apa yang dilihat dan didengar Chu Xingyun, 3 lainnya tidak memiliki persepsi. Tapi pada gilirannya, perasaan dan pikiran Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoa, dan Kaisar Dewa Guntur, serta apa yang mereka lihat, dengar, Chu Xingyun bisa melihat. Dan jika perlu, Chu Xingyun dapat memasukkan kesadarannya ke dalam 3 monumen kuno, bahkan jika mereka dipisahkan oleh miliaran mil dari satu sama lain, mereka dapat langsung mengirim pesan dan memberi perintah. Ketika Chu Xingyun menyuntikkan jiwa ke 3 monumen kuno, tidak peduli seberapa jauh mereka dapat berkomunikasi. Ini adalah makna inti dari 3 ilusi. Meskipun 3 ilusi itu bukan Chu Xingyun itu sendiri, mereka setara dengan dia. Yang paling penting adalah bahwa tindakan dari ketiga ilusi semuanya mewakili kehendak Chu Xingyun. Di sisi lain, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kokroa, dan 3 Kaisar Dewa Guntur juga mengerjakan 3 monumen kuno. Dengan gambar mereka, dicetak pada 3 monumen kuno, 3.000 kitab suci Tao telah sepenuhnya terintegrasi dengan mereka. Mulai saat ini, mereka tidak perlu lagi mencari jalan, karena jalan ada di tubuh mereka, dan tubuh mereka bergabung menjadi satu. Selanjutnya, ketiga orang itu tidak mencari, tetapi mengolah. Mencari Dao, saya belum menemukan Dao, saya tidak tahu apa itu Dao. Budidaya Taoisme telah menemukan Tao, dan telah memiliki Tao, itu adalah penanaman Tao. Seperti kita ketahui, belajar pengetahuan adalah satu hal. Kemahiran dalam menerapkan pengetahuan adalah masalah lain. Di antara kerja keras keempat orang itu, dengan suara bip, telur besi berguling masuk dari pintu. Berguling-guling di depan Chu Xingyun, telur besi berbunyi, waktu sudah habis, kita bisa mulai. Tentu saja, telur besi tidak berbicara bahasa manusia. Faktanya, semua boneka berbicara bahasa jiwa. Sebagai bahasa jiwa, tidak perlu mengerti sama sekali. Dengarkan langsung dengan hatimu dan dengarkan dengan jiwamu. Secara alami kau bisa merasakan apa yang ingin diekspresikan pihak lain. Awalnya, Chu Xingyun sudah membuat rencana tapi sekarang. Dengan munculnya 3 ilusi dan perubahan dari 3 monumen kuno, Chu Xingyun perlu waktu untuk memilah dan mencernanya. Tidak hanya Chu Xingyun, Kaisar Serakah yang serakah, Kaisar-Kaisar Kecoa, dan Kaisar Thor God, tetapi juga perlu waktu untuk mundur untuk mencerna panen ini. Oleh karena itu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa telur besi akan bebas untuk saat ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Iron Egg tidak tahu, dan mengangguk patuh, dan berencana untuk pergi. Melihat adegan ini, Chu Xingyun menghentikannya, mengeluarkan sebuah kotak kayu, dan melemparkannya langsung ke telur besi. Melihat kosong pada kotak kayu, besi telur tampaknya tidak tahu apa yang dimaksud Chu Xingyun. Tidak apa-apa untuk diam. Apa yang harus saya lakukan untuk memberinya kotak kayu? Melihat telur besi kosong, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai otak bulat telur besi itu, mengatakan ada 10.000 tulang roh di sini, Anda bisa memakannya, jangan ganggu kami dalam minggu terakhir, Anda tahu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Ti dan menyipit senang. 10.000 tulang roh. Cukup baginya untuk makan selama lebih dari 10 tahun. Namun, sebagai boneka, sebenarnya tidak ada kata untuk diucapkan. 10.000 tulang roh, jika Anda menyimpan makanan, Anda bisa makan setidaknya 10 tahun.
Tetapi jika Anda melepaskannya, ketika Anda memakan kacang jeli, itu bukan masalah besar untuk memakannya sepanjang hari. Membuka mulutnya dengan bersemangat, telur besi menggigit kotak kayu dengan gigitan, dan dengan senang hati berguling ke pintu, mendengarkan suara mendengkur. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, lalu menutup matanya dan masuk. Keadaan meditasi, pencernaan penuh dan penyerapan, kali ini merupakan keuntungan besar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel